Walaupun Pak Erick Thohir dekat banget dengan FIFA, tapi sampai detik ini FIFA belum mengizinkan Martin Paes untuk bisa bergabung bersama Timnas Indonesia. Tapi ada harapan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Sahabat Garuda semua, mungkin sahabat Garuda juga udah tahu kemarin tentang berita Martin Paes yang kabarnya tanggal 15 Agustus ini akan kembali disidang. Bukan disidang, tapi pengumuman dari pihak PSSI apakah Martin Paes berhasil mendapatkan izin dari FIFA untuk bermain di Timnas Indonesia atau enggak gitu kan. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin akan bahas dulu tentang Mauro Resmo. Kita tahu kan kalau Mauro Resmo ini menjadi salah satu pemain yang sangat potensial. Yang pertama, pemainnya ingin banget memperkuat Timnas Indonesia. Bahkan kita tahu Mauro Resmo kelihatan bangga memperkuat Timnas Indonesia. Posting-posting tentang Indonesia. Bahkan yang terakhir, Mauro Resmo juga bikin status di Instagramnya. Dia bilang masih ada waktu, katanya segala sesuatu masih bisa terjadi oleh Tuhan 1 bulan ke depan katanya. Jadi udah terungkap kalau Mauro Resmo ini, ada beberapa pihak yang mengatakan kalau Mauro Resmo ini terlalu jauh untuk dinaturalisasi. Jadi mempunyai darah keturunannya itu dari kakek buyutnya katanya. Jadi udah 5 keturunan dengan Mauro Resmo. Jadi kalau seperti itu memang setahu saya untuk saat ini tidak bisa. Nah, yang saya jadi aneh itu kemarin siapa yang ngajak Mauro Resmo ke Thailand? Nah, itu yang saya nggak tahu kenapa bisa diambil Mauro Resmo ini. Apakah tidak cross check dulu, ataukah memang udah di cross check, tahu keadaannya seperti ini, dan mungkin ada kesempatan untuk bisa bergabung Timnas Indonesia sama halnya seperti Martin Paes atau seperti apa, saya nggak tahu. Cuman kalau sekarang memang udah terlanjur Mauro Resmo udah cinta ke Indonesia, sangat ingin membela Timnas Indonesia, itu kelihatan banget dari Mauro Resmo-nya. Kita juga selaku supporter sepak bola Indonesia udah sangat berharap Mauro Resmo bergabung dengan Timnas, bukan tanpa alasan, karena memang kualitasnya bagus sekali. Ini anak potensial sekali gitu kan. Bahkan tidak sedikit sahabat Garuda yang mengatakan the next Boa Salosa, karena memang pemain ini cepat, pantang menyerah gitu kan. Dia memiliki kecepatan seperti Boa Salosa, lincah, jago dribble bola, dan tentunya memiliki speed yang kuat dan juga stamina yang kuat. Itu ada di Mauro Resmo. Padahal dia itu masih sangat muda, yang kabarnya sekarang juga sedang dipromosikan di klubnya ke seniornya gitu kan. Ini satu hal yang bagus dan membanggakan kan tentunya. Nah, ini menjadi satu hal yang sampai detik ini pun akan seperti apa jawabannya, kita akan tunggu 1 bulan ke depan, karena memang proses terakhir yang saya dapatkan ada 3 pemain muda U19 yang dipersiapkan untuk Timnas Indonesia U20 agar lolos Piala Dunia yang akan dinaturalisasi. Yang sebelumnya udah ada Welber Jardim dan juga Jens Reven yang bergabung. Nah, ada 3 lagi dan salah satunya adalah Mauro Resmo gitu kan. Kalau udah diumumkan gini, ya mungkin aja ada hal-hal lain di belakang layar yang tidak kita ketahui tentang Mauro Resmo yang bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Cuman jika secara data yang ada saat ini akan sangat sulit. Saya tidak bilang tidak bisa ya, cuman akan sangat sulit untuk Mauro Resmo bergabung dengan Timnas Indonesia. Nah, sekarang kembali ke masalah Martin Paes ya, sahabat Garuda semua. Kita tahu kalau Martin Paes ini menjadi pemain yang ditunggu-tunggu oleh supporter sepak bola Indonesia karena memang memiliki kualitas gitu kan, tampil bagus di FC Dallas, bahkan kabarnya sekarang sedang diminati oleh Empoli, tim Serie A gitu kan dari Italia. Dan bukan alasan juga Empoli menginginkan Martin Paes, karena memang Martin tampil sangat bagus. Yang kita ketahui kalau salah satu lini yang lemah di Indonesia sekarang adalah memang penjaga gawang dan juga striker. Dengan adanya Martin Paes, tentu ini menjadi harapan bagi supporter Indonesia agar Timnas Indonesia bisa bersaing di kancah Asia dan juga dunia. Mungkin yang terdekat ini ya round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tapi memang alot sekali sampai detik ini, alot, walaupun Martin Paes sudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Nah, sempat ketika ada proses sidang CAS gitu kan, ada salah satu ahli yang mengatakan kalau sebenarnya Martin Paes ini bisa dibawa dulu ke pipa sebelum ke CAS katanya. Jadi di pipa kita rundingkan dengan skema hukum yang ada, mungkin kan dan nanti bisa atau enggaknya. Kalau seandainya dari FIFA udah angkat tangan nggak bisa, baru kita
masuk ke CAS. Harusnya seperti itu katanya idealnya. Dan itu mungkin didengarkan oleh PSSI yang pada akhirnya sekarang Martin Paes ini dibawa ke FIFA. Memang udah ada di CAS juga, cuman karena memang sampai Oktober sekarang kita tahu jadwalnya tidak ada jadwal sidang untuk Martin Paes ya kan. Jadi mungkin karena terlalu lama, karena itu kan ngantri banget, banyak banget, akhirnya PSSI ngambil ke cara yang tadi, ke FIFA. Nah, kabarnya FIFA juga udah menjawab dan itu tidak bisa katanya, jadi udah ada jawaban tidak bisa, cuman PSSI akan kembali banding kabarnya dan jawabannya itu insya Allah akan dikeluarkan statement jika tidak ada perubahan lagi sekitar tanggal 15 Agustus. Itu kita udah tahu apakah Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di bulan September atau enggak. Bukan berarti tidak, kalau seandainya nanti diumumkan tidak bisa pun bukan berarti tidak bisa secara penuh, karena kalau nanti tidak bisa dari FIFA akan melalui CAS. Nah, kalau dari CAS udah nggak bisa, ya udah tamat, Martin Paes tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia. Jadi yang kita bahas sekarang ini yang terdekat masalah di FIFA ya. Kalau seandainya tanggal 15 Agustus nanti PSSI mengumumkan bisa bermain di bulan September, berarti berhasil di FIFA. Tapi kalau seandainya tidak bisa bermain, berarti akan tetap nunggu proses di CAS yang itu kita belum tahu kapan selesainya gitu kan. Nah, cuman masih ada harapan untuk Martin Paes bisa bergabung dengan timnas Indonesia, entah itu lewat FIFA atau juga lewat sidang CAS nanti. Ini juga udah keluar statement dari Pak Erick Thohir. Ketika Pak Erick Thohir ditanya bagaimana soal Martin Paes, katanya saya nggak tahu katanya, karena saya bukan orang lapangan. Sekarang biarkan tim legal Indonesia, lawyernya katanya yang ditunjuk oleh oleh PSSI yang sedang berbicara dengan tim lawyernya FIFA. Mudah-mudahan diberikan kelancaran agar Martin Paes bisa bermain di bulan September. Itu yang paling penting. Jadi proses ke FIFA ini tuh ngejar biar Martin Paes bisa bermain di bulan September. Tapi kalau seandainya enggak, ya udah kita nunggu CAS nanti. Dan kalau seandainya CAS gagal, ya udah gagal, Martin Paes tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia, karena setahu saya hukum yang berlaku dari hasil sidang CAS itu bersifat mutlak, jadi nggak bisa banding. Kalau seandainya nanti gagal di CAS, banding nggak bisa, jadi udah sifatnya mutlak, harus kita terima. Ya mudah-mudahan aja lah lewat CAS ataupun juga lewat FIFA, Martin Paes nanti bisa bergabung dengan timnas Indonesia, karena kita memang butuh banget seorang Martin Paes, karena ya kita tahu penjaga gawang di timnas Indonesia untuk saat ini belum bisa bersaing lah di tingkat internasional, khususnya mungkin di Asia dan juga Piala Dunia. Dengan segala hormat, bukan bermaksud untuk merendahkan seorang Hernando Ari. Hernando juga udah mengeluarkan statement kalau hubungannya dengan Martin Paes sangat baik, bahkan ketika masuknya Martin Paes itu akan membuat Hernando semakin terlecut semangatnya, termotivasi, dan yang paling utama kata Hernando, dia bisa mendapatkan ilmu yang sangat berharga dari Martin Paes. Dan bagi saya, kita juga wajib mendukung seorang Martin Paes, tentu saja diberikan semangat, dan juga mendukung seorang Hernando agar dia bisa bersaing secara sehat. Dan siapapun pemain timnas Indonesia yang memakai Garuda di dada, kita harus dukung dan doakan. Segitu dulu mungkin untuk sahabat Garuda semua tentang pembahasan hari ini. Assalamualaikum.